Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mulai pembelajaran IPA bab pertama, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Tapi sebelum ke pembahasan materi tentang sistem reproduksi manusia, Ibu akan mereview sedikit materi kelas 7. Ini materi kelas 7 karena ada hubungannya dengan sistem reproduksi manusia. Oke, yang pertama, Ibu pengen ngecek ingatan kalian mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa, ayo? Masih ingat atau tidak? Nanti kalian cek lagi ada berapa ya. Selanjutnya, kalian masih ingat gak yang sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme? Nah, jadi dari kedua bab tersebut itu ada hubungannya dengan materi bab pada pertemuan kita kali ini. Sebelumnya, pertemuan minggu lalu, Ibu sudah say hello ya sama kalian. Sebelum mulai pembelajaran IPA, Ibu minta kalian selfie dengan buku paket IPA dan dengan caption yang berbeda-beda tentang bagaimana pembelajaran IPA itu bagi kalian itu seperti apa pembelajaran IPA. Nah, oke. Ibu mau menampilkan dua foto dari kalian. Oke, foto yang pertama itu dari Rehan. Nih, bisa kalian lihat ya fotonya dengan caption itu dia kata-katanya kalau malas belajar akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari. Ibu suka kata-katanya Rehan, berarti kamu paham ya kalau misalkan kamu malas belajar ya pasti akan sulit kalau tidak kalian pelajari pelajaran tersebut. Yang kedua, foto dari Robi, Muhammad Farhan Robiansyah. Kata-katanya pembelajaran IPA buat dia itu kadang-kadang mengasihkan dan kadang-kadang memusingkan. Mudah-mudahan materi yang sekarang tidak memusingkan ya Robi ya, mudah-mudahan mengasihkan dan menyenangkan. Oke, itu dari dua foto dari Robi dan Rehan. Kenapa Ibu menampilkan itu? Kenapa Ibu menampilkan itu dan meminta kalian foto? Karena Ibu pengen tahu antusias kalian seberapa tinggi akan memulai pembelajaran IPA di kelas 9 ini. Jadi di tahun-tahun terakhir kalian di SMP Islam Kreatif Al Khairiyah, bagaimana kalian akan mempersiapkan diri mulai belajar lagi meskipun belajarnya dari rumah. Oke, ya itu awal atau pendahuluan yang Ibu sampaikan. Kembali lagi ke yang tadi Ibu sampaikan, mengapa Ibu menanyakan kepada kalian ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Oke, Ibu sebutkan di sini ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti dan mengingatnya. Jadi yang pertama, ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak, adaptasi, ekskresi, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi, terus ada bereproduksi, ada iritabilitas. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, ciri-ciri makhluk hidup ada salah satunya adalah reproduksi yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yang tadi ada yang Ibu sebutkan juga itu mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kenapa Ibu ingin mengingatkan kalian tentang hal itu? Karena ada hubungannya, karena kita sebelum mempelajari sistem reproduksi manusia, karena kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembelahan sel, yaitu pada sistem reproduksi manusia. Tuh ya, oke. Tadi sudah jelas Ibu sampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada salah satunya reproduksi. Nah, reproduksi ini merupakan ciri mutlak yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kenapa demikian? Terus reproduksi manusia itu diawali oleh pembelahan sel dan pembentukan embrio. Nah, dari yang sudah disampaikan itu, maka kita akan mengetahui apa sih reproduksi itu, terus apa tujuan makhluk hidup itu bereproduksi, serta organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi, khususnya pada manusia. Itu yang akan kita pelajari. Namun, kita akan mempelajari terlebih dahulu pembelahan
sel pada makhluk hidup. Sebelum ke materi, Ibu ingin kalian mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kalian miliki. Yang pertama itu menghubungkan sistem reproduksi manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Itu adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama nih, selanjutnya ada materi inti yang akan kita bahas. Ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu definisi, pembelahan sel, alat reproduksi manusia, struktur dan fungsi alat reproduksi, spermatogenesis, struktur dan fungsi alat reproduksi wanita, oogenesis, menstruasi dan fertilisasi, kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi, yang terakhir pola penerapan hidup sehat. Oke. Yang pertama, sebelum kita ke materi-materi alat reproduksi pada manusia, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pembelahan sel pada manusia itu atau pada makhluk hidup itu seperti apa. Oke, kita mulai dari pembelahan sel. Nah, bisa kalian lihat animasi yang Ibu tunjukkan, ini hanya animasi, bukan berarti manusia itu pembelahan sel pada manusia itu menjadi misalkan Lukman, pembelahan sel, jadi membelah menjadi dua, jadi ada dua Lukman. Bukan seperti itu ya maksudnya ya, ini hanya animasi bahwa pembelahan sel itu memang namanya membelah, jadi terbagi dua atau lebih, tapi bukan berarti seperti pada gambar animasi tersebut. Ini hanya menunjukkan atau mengartikan kata pembelahan, atau pembelahan itu artinya terbagi menjadi dua atau lebih. Sebelum ke pembelahan sel, misalkan Ibu mau memberikan contoh, misalkan tanaman jahe. Misalkan kita tanaman jahe mau dari tanaman jahe yang sudah kita tanam, ini misalkan contoh gambarnya ini ya, tanaman jahe. Terus kita ambil untuk dipindahkan, atau kita pengen menanam jahe di tempat yang lain dari induk yang sama. Kita tanam, terus tumbuh dari apa yang udah kita ambil dari induknya, terus tumbuh menjadi tanaman baru dan memiliki kesamaan yang sama dengan induknya. Mengapa tanaman jahe yang kita tanam dan tumbuh itu memiliki struktur fisik yang sama dengan induknya, baik itu daunnya, batangnya, terus warna jahenya pun sama dengan yang apa kita ambil dari induknya. Nah, itu merupakan yang berperan dalam hal tersebut adalah kromosom. Jadi pewarisan sifat genetis berlangsung melalui proses pewarisan kromosom. Nah, ini dia gambar kromosomnya. Bisa kalian lihat kromosom tersebut memiliki dua lengan pendek, jadi seperti huruf X. Kromosom itu seperti huruf X, tapi dua lengannya pendek, dua lengan yang lainnya adalah lengannya panjang. Itu adalah kromosom. Kromosom itu apa sih? Nah, kalau misalkan kalian sambil buka buku paketnya, bisa kalian lihat pengertian kromosom itu apa. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Nah, makanya mengapa tadi tanaman jahe itu bisa serupa meskipun kita memotong dan menanamnya kembali di tempat yang lain. Ini adalah yang berperan adalah kromosom. Jadi dia membawa informasi genetis kepada sel keturunannya. Itu adalah kromosom. Selanjutnya barulah kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang pembelahan sel. Pada bagan yang Ibu tampilkan di sini, pembelahan selnya itu ada dua. Tapi nanti kalian akan Ibu tampilkan satu video di mana pembelahan sel itu ada 3, tidak apa-apa, jadi tinggal kalian tambahkan ya. Jadi ada mitosis, meiosis, dan amitosis. Nanti tinggal kalian lengkapi lagi. Pembelahan sel itu apa sih? Tadi sudah di awal sudah Ibu sampaikan, namanya membelah itu terbagi menjadi 2 atau lebih. Jadi pembelahan sel itu adalah suatu proses membagi satu sel induk
menjadi 2 atau lebih sel anak. Jadi bisa 2 atau lebih sel anak, itu namanya pembelahan sel. Jadi dari satu induk itu menjadi 2 atau 3 atau 4 bisa lebih. Itu namanya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu tadi tinggal kalian tambahkan. Biasanya pembelahan sel ini terjadi pada sel yang eukariotik. Nah, kalian ingat gak nih eukariotik itu apa? Ada eukariotik dan prokariotik. Ini materi kelas 7 juga. Ayo, makanya materi-materi kelas 7 dan kelas 8 itu kenapa kalian harus ingat selalu, bukan dihafal ya, tapi diingat. Karena dari kelas 7, 8, dan 9 istilah-istilah tersebut itu saling berhubungan. Jadi ketika ada materi baru dan ada istilah-istilah tersebut, jadi kalian akan cepat paham karena kalian ingat artinya itu apa. Jadi tidak perlu kalian harus buka-buka lagi buku pelajaran kelas 7 atau kelas 8 karena kalian sudah ingat. Itu ya. Jadi kalau misalkan yang belum ingat, coba dibuka lagi yang sel eukariotik itu apa, sel prokariotik itu apa. Jadi yang kita bahas di sini adalah sel eukariotik. Ya, ada mitosis, meiosis, dan amitosis. Bisa kalian lihat mitosis di sini ya, contohnya. Mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan kromosom sel induk. Jadi mitosis itu pembelahan sel, jadi sel anaknya itu hasilnya itu akan sama persis dengan induknya. Itu ya, tentang pembelahan sel. Nah, Ibu akan menampilkan video lebih jelasnya, lebih detailnya tentang pembelahan sel, baik itu amitosis, mitosis, dan meiosis. Tolong kalian amati karena banyak istilah-istilah yang mungkin baru kalian ketahui, jadi benar-benar harus diperhatikan dan dipahami prosesnya seperti apa. Karena kalau misalkan Ibu hanya menjelaskan dengan kata-kata, nanti kalian tidak akan tergambarkan proses pembelahan selnya itu seperti apa. Makanya setiap pembelajaran IPA Ibu selalu berusaha menghadirkan video agar memudahkan kalian untuk jadi tergambar prosesnya itu seperti apa. Ya, coba kalian saksikan dan perhatikan video berikut ini. Oke, selamat menyaksikan. Hai adik-adik kelas 9, kita jumpa lagi masih di sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas reproduksi sel. Hal yang dapat adik-adik peroleh dalam mempelajari reproduksi sel adalah adik-adik bisa menjawab soal-soal tentang reproduksi sel. Baik soal-soal yang ada di sekolah, soal ulangan harian, atau mungkin soal ujian akhir semester. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, reproduksi sel dapat dijumpai pada peristiwa pertumbuhan. Dalam hal ini adalah pertambahan tinggi badan. Dulu, waktu adik-adik TK, mungkin tingginya antara 120 sampai dengan 130 cm. Dan hari ini sudah kelas 9, tinggi adik-adik mungkin ada yang 150 atau 160 atau bahkan mungkin 170. Pertambahan tinggi badan tersebut adalah hasil dari reproduksi sel. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah kuku yang bertambah panjang, rambut juga bertambah panjang, itu adalah hasil dari reproduksi sel. Selain pertumbuhan, reproduksi sel juga terlibat dalam peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin, yang tentunya berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia yang terjadi secara generatif. Adik-adik, reproduksi sel terjadi melalui mekanisme pembelahan sel.
Adapun beberapa tujuan dari pembelahan sel diantaranya adalah perbanyakan atau reproduksi sel, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan atau recovery sel-sel yang rusak, dan untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Baik adik-adik, kita bahas macam-macam reproduksi sel. Macam reproduksi sel untuk mudahnya kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, reproduksi sel jenis amitosis. Yang kedua, reproduksi sel mitosis. Dan yang ketiga, reproduksi sel meiosis. Baik adik-adik, kita buat perbandingan antara pembelahan sel amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, pembelahan sel amitosis atau biasa juga disebut pembelahan biner adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui fase-fase pembelahan. Maksudnya adalah, kita lihat gambar ilustrasi berikut. Sel induk ini akan mengalami pembelahan secara amitosis, di mana tahapan awal sebelum pembelahan hingga menghasilkan 2 sel anak adalah materi inti dari sel induk tersebut mulai adanya pergerakan untuk membelah atau memisah, yang kemudian akhirnya terpisah 2 materi inti selnya, yang diikuti dengan pemisahan sitoplasma sel atau cairan sel, dan akhirnya terbentuklah 2 sel anak. Adik-adik, 2 sel anak yang diperoleh dari hasil pembelahan amitosis barusan adalah mempunyai sifat yang sama dengan sifat sel induknya. Pembelahan amitosis atau pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup atau organisme bersel tunggal atau monoseluler. Contohnya adalah sel-sel bakteri, sel-sel protozoa, mungkin adik-adik kenal amuba. Mereka semua adalah organisme bersel satu yang pembelahan selnya secara amitosis atau biner. Baik adik-adik, untuk macam pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi melalui fase-fase atau tahapan pembelahan, di mana tahapan pembelahan sel mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Adik-adik, untuk mempermudah mengingat 4 tahapan fase dalam pembelahan mitosis, di Ganesha Operation dibuatkan dekingnya. Dekingnya adalah PROMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun tujuan dari pembelahan mitosis itu adalah yang pertama untuk pertumbuhan. Seperti di awal diceritakan bahwa pertambahan tinggi badan, pertumbuhan pada tanaman merupakan hasil pembelahan mitosis. Selain pertumbuhan, tujuan dari pembelahan mitosis adalah penutupan luka atau restitusi, dan juga mitosis dapat terjadi pada peristiwa mekanisme regenerasi atau perbaikan sel-sel yang sudah aus. Adik-adik, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dari makhluk hidup bersel banyak. Baik adik-adik, untuk jenis pembelahan sel yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 dalam satu paket pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi, di mana
terjadi pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anak yang dihasilkan. Adik-adik, pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Jika kita perhatikan gambar ilustrasi berikut ini, sel induk mengalami pembelahan meiosis pertama, kemudian dilanjutkan pembelahan meiosis kedua pada masing-masing sel anak yang dihasilkan, maka menghasilkan hasil akhir sebanyak 4 sel anak, di mana sifat sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis ini tidak sama dengan sifat sel induk, atau sel anak mempunyai perangkat kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kaitan reproduksi sel dengan sistem reproduksi pada manusia. Adik-adik, keterkaitan antara reproduksi sel dengan sistem reproduksi pada manusia adalah dalam reproduksi manusia yang terjadi secara generatif atau seksual melibatkan sel gamet atau sel kelamin, di mana sel gamet atau sel kelamin yang diproduksi pada sistem reproduksi manusia terjadi melalui reproduksi sel secara meiosis. Tentunya adik-adik masih ingat pada saat kita membahas alat reproduksi pada pria. Pada alat reproduksi pria, yaitu pada bagian testis, terjadi peristiwa spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau spermatozoa yang terjadi secara pembelahan meiosis. Untuk lebih mudahnya, mari kita sama-sama simak bagan spermatogenesis yang terjadi di testis. Adik-adik, peristiwa spermatogenesis berawal dari keberadaan sel induk sperma atau spermatogonium yang berperangkat kromosom diploid mengalami pembelahan atau perbanyakan membentuk sel spermatogonium kembali. Setelah sel spermatogonium mengalami perbanyakan, maka sel spermatogonium akan berkembang atau matang, tumbuh menjadi sel yang kemudian disebut sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer ini memiliki perangkat kromosom yang sama dengan sel spermatogonium, yaitu 2N atau diploid. Sel spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis. Meiosis pertama, dari spermatosit primer terbentuk 2 sel spermatosit sekunder yang perangkat kromosomnya adalah haploid, yang kemudian sel spermatosit sekunder masing-masing mengalami pembelahan meiosis yang kedua sehingga total terbentuk 4 sel spermatid. Adik-adik, kalau kita lihat dari bagan yang ada pada spermatogenesis ini, sel spermatid yang dihasilkan semuanya berperangkat kromosom haploid. Setelah terbentuk spermatid, maka proses berikutnya adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa yang terjadi di ductus epididymis. Baik adik-adik, kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu reproduksi sel. Adik-adik, setelah kita sama-sama belajar tentang reproduksi sel, sekarang kita mau lirik-lirik tentang soal yang berkaitan dengan reproduksi sel. Baik, soal berikut saya bacakan. Pembelahan meiosis pada manusia terjadi pada proses pembentukan A. Somatis, B. Gamet, C. Zigot, D. Sel tubuh. Jawabannya apa adik-adik? Ya, jawabannya B. Gamet. Bahwa
pada proses pembentukan gamet terjadi melalui pembelahan meiosis. Baik, contoh soal berikutnya tentang reproduksi sel. Saya bacakan soalnya. Proses spermatogenesis menghasilkan sel-sel. 1. Spermatid. 2. Spermatosit primer. 3. Spermatogonium. 4. Spermatosit sekunder. 5. Spermatozoa. Pertanyaannya, urutan pembentukan sel yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 3, 2, 4, 1, 5. C. 2, 3, 1, 4, 5. Dan D. 4, 1, 2, 3, 5. Jawabannya apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah urutan spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Atau jawabannya adalah B. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal yang barusan bisa juga diselesaikan dengan menggunakan konsep The King. The King yang ada di Ganesha Operation untuk urutan spermatogenesis pada manusia adalah seed, tid, jadi. Maksudnya, adalah spermatogonium, seed, spermatosit primer atau spermatosit 1, seed, spermatosit sekunder atau spermatosit 2, tid, spermatid, dan jadi maksudnya adalah jadi sperma atau spermatozoa. Oke, sudah selesai ya videonya. Nah, itu adalah gambaran tentang atau mengenai proses pembelahan sel baik itu secara amitosis, meiosis, dan mitosis. Jadi itu 3 pembelahan sel yang memang perlu kalian ketahui karena namanya kan ilmu pengetahuan alam ya. Jadi kalian sebagai makhluk hidup, khususnya manusia, kita sebagai manusia jangan hanya bisa memanfaatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita tanpa mengetahui fungsi khususnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita tahu proses di dalamnya seperti apa, yang mikroskopis terutama gitu ya, jadi kita bisa lebih bersyukur dan bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Namanya ilmu pengetahuan, jadi mengetahui, jangan hanya bisa memanfaatkan aja, oke? Nah itu adalah pembelahan sel terlebih dahulu yang Ibu bahas. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita baru akan membahas mengenai alat reproduksi pada pria, terus proses spermatogenesis, terus ada alat reproduksi pada wanita, ada proses oogenesis dan kelainan, dan penerapan pola hidup untuk menjaga kesehatan alat reproduksi manusia. Oke, cukup sekian materi tentang pembelahan sel hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan Ibu berharap kalian memperhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan, terutama tadi videonya seperti apa. Jika ada yang penting, boleh kalian catat di buku catatan ya, jangan lupa. Takutnya nanti tidak ada di buku paket, boleh kalian catat hal-hal yang penting dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Enjoy with science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.